Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh mahasiswa. Apa kabarnya? Hari ini ya, selamat pagi menjelang siang ya. Baik, ketemu dengan Ibu Mira Sinora. Kita akan melanjutkan materi kita tentang struktur aljabar ya. Nah, ini pertemuan kita yang kedua. Kita akan membahas tentang materi syaratnya, yaitu himpunan, relasi, dan fungsi yang keterkaitannya dengan struktur aljabar ya, pada hari ini Sabtu 2 Oktober 2020. Nah, oleh Ibu sendiri. Oke, kita lihat pengertian yang pertama ya, himpunan. Nah, apa itu himpunan? Ini sudah hal yang tidak asing bagi kita ya. Himpunan ini sudah kita pelajari mulai dari tingkat SMP hingga sampai perguruan tinggi dibahas kembali ya. Nah, himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang mempunyai sifat yang sama. Objek-objek tersebut selanjutnya disebut sebagai anggota dari himpunan ya. Nah, namun perlu kita tambahi bahwasanya dalam himpunan ini kita menyatakan sebuah objek itu harus jelas ya. Misal A adalah himpunan. Jika X sebuah objek pada A, maka X dikatakan anggota dari A dan ditulis X elemen A ya. Ini X ini anggotanya, A ini adalah nama himpunannya. Jika A tidak mempunyai anggota himpunan kosong dan dinotasikan dengan A sama dengan himpunan kosong ya. Jika A mempunyai anggota sekurang-kurangnya 1 anggota, maka A disebut himpunan tak kosong ya. Nah, jika A adalah himpunan berhingga, maka banyaknya objek yang berbeda di A disebut dengan order dan dinotasikan dengan tanda garis 2 ya, itu menyatakan banyak anggota A-nya. Oke, dari penjelasan singkat ini bisa Anda pahami bahwa A ini adalah nama himpunan, X itu adalah anggotanya, kemudian ini simbol menunjukkan bahwa dia adalah himpunan kosong. Kemudian kalau seperti ini menunjukkan banyaknya jumlah anggota dari himpunan A ya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh. Nah, A adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Maka anggota himpunan dari A ya, bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Namun himpunan yang diminta di sini adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10, maka anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. Nah, bisa kita nyatakan bentuknya seperti ini, himpunan A, anggotanya 2, 3, 5, 7. Atau dapat ditulis juga sebagai himpunan A, X, di mana X lebih kecil, ini tanda notasi ya, lebih kecil dari 10, kemudian kita kasih tanda X itu adalah anggota bilangan prima. Maka order A atau banyak anggota dari A-nya adalah 2, 3, 5, dan 7 ya. Oke, selanjutnya kita lihat definisi 2. Misal A dan B himpunan, himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika memenuhi untuk setiap A. Ini perhatikan simbol membacanya. Untuk setiap A elemen A, maka B elemen B ya. Jika untuk setiap A elemen A, maka B elemen B, dan dinotasikan A himpunan bagian atau subset dari B, atau A termuat dalam atau satu atau sama dengan B ya. Contoh, misalnya himpunan A 5N, di mana N itu elemen dari N besar. N besar ini menunjukkan himpunan bilangan asli ya, itu A-nya. Berarti kalau 5N, N-nya elemen bilangan asli dimulai dari 1, merupakan himpunan tak hingga. Jadi kalau himpunannya 5N, berarti 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 3, dan seterusnya. Kemudian B-nya 2N kurang 1, N, elemen bilangan asli juga, N, natural bahasa Inggrisnya ya. 2N kurang 1, berarti dimulai dari 1 juga. 2 kali 1, 2 kurang 1, 1. Maka N anggota himpunannya adalah, ini himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, ini tadi N ini bilangan asli ya. Di sini juga ada N, di sini juga ada N. Maka himpunan semestanya itu adalah 1 sampai terhingga. Maka kalau kita cari komponen yang himpunan A, 5N.
5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15 dan seterusnya, semuanya ada di dalam N. Kemudian yang ini juga 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1, 2 kali 2 4 kurang 1 sama dengan 3 juga ada di dalam N. Maka bisa kita nyatakan himpunan A itu adalah bagian dari N dan B juga bagian dari N. Tetapi A tidak sama dengan B. A bukan himpunan bagian dari B ya, kan tidak ada anggotanya yang sama. Oke, selanjutnya kita lihat relasi ya. Tadi himpunan, sekarang relasi. Nah, relasi ini hanya menunjukkan sebuah hubungan ya. Hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah subhimpunan dari A kali B ya. Jadi relasinya dipasangkan dari satu himpunan ke himpunan selanjutnya. Nah, himpunan X di mana X, Y elemen F disebut daerah asal atau domain ya. Kalau sudah relasi nanti berkaitan dengan fungsi ya. Nah, ini rasa tidak begitu detail kita ini kan karena dianggap biasa ya. Ya, kalau inverse itu dinotasikan dengan F inverse dan seterusnya. Contoh, misalkan himpunan P 2, 3, 4, Q 2, 4, 8, 9, 15 dan seterusnya. Jika didefinisikan relasi R dari P ke Q dengan PQ elemen R. Jika P habis membagi Q ya, habis membagi Q. P habis membagi Q. Tadi kita lihat himpunan P-nya 2, 3, 4. Q-nya 2, 4, 8, 9, 15. Maka P habis membagi Q. Lihat anggota P-nya 2. 2 itu habis membagi mana saja? 2 habis membagi 4. Bagi 2 dulu ya. P ke Q-nya. 2 bisa kita pasangkan ke 2. 2 ini kita pasangkan ke 2. 2 ini lagi kita pasangkan ke 4. Kemudian kita pasangkan lagi ke 8. Ya, itu habis 2,2, 2,4, 2,8 itu yang 2. Kemudian 3-nya juga seperti itu, habis membagi 3 ke 9, 3 ke 15. Ini ada dia ya. Kemudian 4, 4 ke 4, kemudian 4 ke 8 dan seterusnya. Itu relasi. Selanjutnya kita lihat fungsi ya. Fungsi ini apa beda fungsi dengan relasi? Sebuah fungsi sudah pasti relasi. Tetapi sebuah relasi belum tentu fungsi ya. Nah, coba perhatikan kalau dia fungsi F memetakan X ke Y ya. Memetakan X ke Y. Nah, ada beberapa jenis fungsi jadi dari X ke Y ini di komponen domain atau daerah asal tidak boleh bercabang. Yang boleh di Y. Dan ini harus habis terpanahkan seluruh anggotanya. Kita lihat fungsi yang pertama adalah fungsi identitas. Identitas adalah F memetakan A ke A, berarti dirinya ke dirinya sendiri, maka anggota himpunan dari A ini sama ya. Jadi kalau kita ilustrasikan pada Cartesius seperti ini dia. Jadi kalau di sini 1, maka di sini 1 kita tarik garis putus-putus, nah ketemu di sini. Kemudian 2 juga kedua, maka kalau kita tarik garis lurus membentuk sebuah garis lurus. Ini namanya fungsi identitas ya. Domain dengan kodomainnya nilainya sama. Terus yang selanjutnya fungsi subjektif atau fungsi kepada atau untuk ya. Nah, kalau tadi fungsi A ke A, kalau ini F memetakan A ke B disebut fungsi pada jika untuk masing-masing Y elemen B dan X elemen A sehingga F X sama dengan Y ya. Fungsi pada sering juga disebut dengan fungsi subjektif atau fungsi onto. Contoh, selidiki apakah G memetakan Z ke Z positif. Z ini notasi himpunan bilangan bulat. Jadi kalau ada dibuat bulat positif, berarti dia himpunan bilangan bulat positif. Didefinisikan dengan Gx sama dengan X kuadrat adalah fungsi onto. Kita membuktikan apakah dia fungsi onto atau fungsi subjektif ya. Nah, mulai dari definisinya tadi, X kuadrat sama dengan 2, kita pilih. Karena yang diminta adalah himpunan bilangan bulat positif, maka kita ambil misalnya positif 2 ya. Boleh angka yang lain. Maka kalau tadi X kuadrat sama dengan 2, maka X-nya saja sama dengan plus minus akar 2 ya. Kuadratnya hilang. Elemen Z. Berarti 2 tidak punya prapeta di Z. Ya. Kenapa? Karena himpunan bilangan bulat positif itu kalau kita buatkan tadi positif 2, maka X-nya itu ada positif akar 2 dan negatif akar 2. Nah, sementara ini tidak merupakan bilangan
not, ya. Maka Gx dan X kuadrat bukan fungsi onto. Oke. Selanjutnya fungsi injektif. Fungsi injektif adalah sebarang fungsi yang himpunan A ke himpunan B, yaitu fungsi satu-satu, ya. Jika untuk setiap X1, X2 elemen A dengan X1 tidak sama dengan X2, ya. Maka fungsi satu-satu dapat digambarkan pada diagram panah sebagai berikutnya. A ke B, ini satu-satu. Kemudian ini, ya, dari himpunan domain ke kodomain dia satu-satu. Oke, kemudian fungsi contohnya. Kita lihat contoh. Sedikit apakah G memetakan R ke R yang didefinisikan oleh Gx sama dengan X kuadrat kurang 1 adalah fungsi satu-satu. Tadi fungsi kita X kuadrat kurang 1. Jadi kalau kita ambil fungsi A, maka X-nya ganti dengan A kuadrat kurang 1. Fungsi B-nya B kuadrat kurang 1. Misalkan FA sama dengan FB. Ya, maka ini tadi yang A-nya, ini yang B-nya. Sehingga A kuadrat sama dengan B kuadrat. Kita mutasi seperti ini. Sehingga A-nya min B atau A-nya sama dengan positif B. Satu negatif, satu positif. Karena tidak sama, maka bukan fungsi. Ya. Oke, selanjutnya fungsi bijektif satu-satu dan onto. Ya. Tadi sudah kita bahas tentang surjektif dan injektif, ya. Maka untuk bijektif dia harus dua-duanya, ya. Harus surjektif, kemudian harus injektif. Nah, jadi kita lihat selidiki apakah F memetakan Z ke 2Z. Definisinya 4X adalah fungsi bijektif, ya. Maka Z-nya itu himpunan bilangan bulat, ya, ini negatif tak hingga. Kita sama-sama tahu bahwa himpunan bilangan bulat itu ada bulat negatif, bulat nol, dan bulat positif, ya. Maka apabila definisi kita tadi ini Z-nya dipetakan ke 2Z, maka ini hasilnya ini seperti ini, ya, dari yang atas ke bawah. Nah, pertama selidiki bahwa fungsi tersebut apakah satu-satu. Nah, cara menyelidikinya, ambil kembali fungsinya tadi 4X, ya, ini 4X. Kita rubah menjadi 4A. Fungsi FA-nya, kemudian fungsi FB-nya 4B. Nah, dari sini sehingga A sama dengan B. Karena untuk sembarang A, B elemen Z dengan FA sama dengan 4A, berlaku A sama dengan B. Maka Fx sama dengan 4A adalah fungsi satu-satu. Ya. Kemudian, yang kedua, selidiki apakah fungsi tersebut adalah onto. Tadi fungsi injektif, ya. Sekarang surjektifnya kita lihat apakah onto. Ambil dua elemen 2Z, yang berarti FA-nya sama dengan 2, sehingga 4A sama dengan 2. A sama dengan 2/4. 2/4 kita sederhanakan menjadi setengah. Setengah bukan elemen dari bilangan bulat positif, ya. Karena 2 tidak punya parabeta di Z, maka fungsi Fx sama dengan 4X bukan fungsi onto, ya. Jadi, dia fungsi satu-satu, tetapi tidak fungsi onto atau fungsi surjektif. Maka jelas satu syaratnya tidak memenuhi, maka fungsi ini bukan disebut sebagai fungsi bijektif, ya. Oke, yang terakhir fungsi inverse. Fungsi inverse ini adalah fungsi satu-satu dari himpunan X ke himpunan Y, dan misalkan Y ada sebarang elemen dari Y, maka F merupakan fungsi onto. Elemen Y di Y akan mempunyai pre-image X di X, sehingga Fx sama dengan Y, dan F merupakan fungsi satu-satu. X harus tunggal. Jadi, jika F adalah fungsi satu-satu onto, maka memetakan elemen Y di Y terdapat elemen tunggal di X di X. Ya, sehingga Fx sama dengan Y. Jadi, suatu fungsi yang dinyatakan F inverse didefinisikan sebagai berikut. F inverse memetakan Y ke X, memetakan F inverse Y sama dengan X. Untuk setiap Y, elemen Y, jika dan hanya jika Fx sama dengan Y. Ini syaratnya, ya. Fungsi F inverse sebenarnya inverse dari F dan bukan fungsi satu-satu dan onto dari Y ke X. Oke, ya, itu dia fungsi inverse. Contoh kita lihat. F memetakan R. R itu himpunan bilangan real positif, ya. Ya, elemen X ini X sama dengan E pangkat X. Untuk setiap X elemen R positif. Di mana R positif menyatakan himpunan semua bilangan real positif. Maka F adalah fungsi satu-satu dan onto. E pangkat 3, dan oleh sebab itu fungsi inverse didefinisikan, ya, ini berarti
eksponen ya, maka dia kembali ke logaritma X. Itu setiap Y elemen R positif. Maka sehingga F dan G merupakan dua fungsi yang impossible, maka G komposisi F juga impossible. Dan G komposisi F inverse ini bisa kita nyatakan sebagai F inverse komposisi G inverse. Oke, demikian penjelasan tentang struktur aljabar kita materi pertemuan kedua, himpunan, relasi dan fungsi. Mudah-mudahan materi selanjutnya bisa dipahami. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.